Selamat siang menjelang sore sahabat-sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi cerita sedikit sambil istirahat di pom bensin Bojonegoro. Kemarin kalau nggak salah tanggal 3 bulan November apa ya, tanggal 3 hari Kamis saya berangkat dari Belitung menuju Banyuwangi. Perjalanan saya memakan waktu sekitar 1 minggu sampai di Banyuwangi. Sebenarnya kalau dilangsungin sih cuma 3 hari atau 4 hari. Awal cerita saya, perjalanan sore menuju Tanjung Ru, Pulau Belitung. Ketika itu hujan rintik-rintik menyambut perjalanan saya hingga di Tanjung Ru. Sesampainya mau di Tanjung Ru, ternyata masih ada yang ketinggalan, yaitu surat-surat kendaraan mobil saya, STNK. Dan pada waktu itu saya menelpon anak angkat saya untuk mengantarkan surat kendaraan tersebut. Jadi bertemu di perjalanan antara perempatan Petikan berarti. Dia jalan menuju Tanjung Ru, saya jalan menuju ke rumah, yaitu Air Mungkui. Ketika itu saya berjalan pelan-pelan karena kapal sudah mau berangkat. Saya berdoa mudah-mudahan saya masih ditunggu kapal, karena waktu itu saya ketinggalan buku STNK atau surat-surat kendaraan saya. Dan pada waktu itu kebetulan anak angkat saya membawakan STNK beserta BPKB. BPKB akhirnya saya bawa dan saya berterima kasih dengan anak angkat saya. Anak angkat saya pulang menuju rumah dan saya kembali lagi ke Tanjung Ru. Di perjalanan sampai di Tanjung Ru, alhamdulillah saya masih ditunggu kapal. Dan pada akhirnya kami berangkat menuju ke Bangka. Naik kapal dari Belitung menuju ke Bangka, tepatnya dari Tanjung Ru ke Sadai. Perjalanan memakan waktu sekitar 7 jam. Jam 5 dari Tanjung Ru menuju Sadai, kurang lebih sampai Sadai jam setengah 2, jam 1-an. Sampai pelabuhan Sadai, saya setar mobil. Saya menuju Pangkal Pinang, tepatnya di kota Pangkal Pinang. Tapi sebelum ke Palembang, saya menuju ke saudara saya, sahabat saya, yaitu Bos Ayung di daerah Belinyu. Waktu itu pukul sudah menunjukkan waktu Indonesia Barat. Sampai di tempatnya Bos Ayung kurang lebih jam 10-an. Karena saya jalannya pelan-pelan. Sampai di rumah Bos Ayung jam 10, hari Jumat kan waktu itu. Jadi sekalian saya Jumatan di Belinyu. Saya tidur semalam di tempat Bos Ayung, tapi saya tidurnya bukan di tempat beliau, malahan saya ditidurkan di Hotel Dragon, yaitu di kota Belinyu. Semalam saya nginep di Hotel Dragon. Paginya sekitar jam 11 saya berangkat menuju Muntok.
kurang lebih dari Bunyu mentok 3 jam, memakan waktu 3 jam. Dan pada waktu itu kapal sekitar berangkat jam 4 atau sampai jam 5 sore dari Muntok menuju Palembang. Dari Muntok alhamdulillah lancar, terkendali. Saya menuju ke Palembang kurang lebih harusnya kalau naik kapal cepat 2,5 jam. Itu memakan waktu sekitar 5-6 jam. 5-6 jam. Dan setelah sampai Palembang kurang lebih jam 10-an. Di sampai Palembang saya disambut sahabat saya yaitu Pak Ari dan teman-teman majelis Al-Husaini yang ada di Palembang. Saya diinapkan juga di hotel waktu itu semalam di Palembang. Setelah menginap di Palembang semalam, saya berangkat lagi menuju Jakarta Bakahuni ya. Dari Palembang saya jam 3, naik tolnya sekitar jam 4:30 lah, mungkin 4:30 naik tol dari Palembang itu, dari apa namanya kurang tahu saya. Dari ujung Palembang menuju Bakahuni itu saya bikin santai sebenarnya sih 3 jam 4 jam, tapi sampai sana pagi sekitar jam 6 sampai Bakahuni. Itu memakan waktu sekitar sudah 3 hari berarti 3 hari ya, kurang lebih 3 hari. Dari Bakahuni nyebrang sekitar 2 jam menuju Jakarta, ke Kerawang dulu. Dari Bakahuni Merak menuju Karawang, yaitu di rumahnya Gus Cahyo, sahabat saya, saudara saya, ikhwan saya. Gus Cahyo tempat tinggalnya di daerah Karawang. Pada waktu itu saya sampai Karawang sekitar jam 4:30 atau jam 4. Saya istirahat sejenak di situ sambil mendinginkan mobil, terus sambil bercerita ngalor ngidul. Dan waktunya udah sholat maghrib. Kami sholat maghrib berjamaah dengan Gus Cahyo. Setelah sholat maghrib kami izin pamit berangkat ke Cirebon, yaitu di Majelis Al-Husaini pusat di Cirebon. Oh iya maaf, harusnya pakai peci ya. Sampai di Cirebon kurang lebih saya pelan-pelan sih, tidur juga. Harusnya kan 3 jam ya, anggap jam 7, 8, 9, harusnya jam 10. Sampai di Cirebon kita jam 1. Jam 1 sampai Cirebon. Nginap di kontrakannya Mbah Tulus di Cirebon. Semalam di situ. Sampai menjelang pagi dan sorenya kami berangkat menuju Banyuwangi. Dari Cirebon menuju Banyuwangi saya sampai Ungaran kalau nggak salah, tapi berhenti ya sampai Ungaran. Saya di rest area Ungaran jam 10 malam. Saya berusaha istirahat gitu ya, ngantuk, capek, tidur. Itu semua di luar mobil, tapi semua atas izin Allah dan kuasanya Allah. Saya dapat ujian, yaitu mobil saya kebobolan. Mulai harta benda saya, uang istri saya, perhiasan istri saya, tas, yang kita bisa tidak nilaikan lah berapa nilainya, nggak perlu diomongkan. Yang penting saya niatnya ikhlas
Waktu itu kebobolan, saya bangun setengah 5 mau sholat subuh, saya melihat mobil saya udah dibobol, dibuka, untungnya nggak dipecah katanya. Kebobolan, tas 3 hilang, tas saya 2, tas istri saya 1, dan di situ tas saya berisi dokumen ya, dari mulai BPKB, STNK, surat-surat lengkap, SIM, KTP dan lain sebagainya, ATM juga. Alhamdulillah saya lapor ke Satpam di Ambarawas itu, dan diajak ke Kapolres. Alhamdulillah Kapolres saya langsung ditanganin dengan Pak Kapolresnya di TKP. Setelah sebelum saya lapor ke Kapolres atau ke Satpam, saya mediumisasi dulu dengan Mas Udin, ingin melihat sisi goibnya. Ternyata ketika saya narik sisi goibnya, pencurinya ada 4, yang 1 di mobil, yang 3 bergerak di mobil saya. Akhirnya saya lapor ke Satpam, dan Satpam menunjukkan ke manajer tempat rest area tersebut, dilihatkan CCTV tersebut. Alhamdulillah memang benar, ya 4 lebih 5 menit atau berapa menit itu, cepat sekali, dalam waktu singkat 4 menit nggak ada, barang habis, semua habis. Dan ternyata benar yang bergerak 3 orang di mobil saya, dilihat di CCTV. Saya sudah melaporkan, saya dibawa Kapolres, dan saya alhamdulillah mendapatkan surat SPKT untuk perjalanan saya. Memang saya ikhlas untuk kehilangan semua harta benda saya ikhlas. Saya cuma berusaha untuk menenangkan istri, karena perempuan itu kan cepat sekali. Pada akhirnya setelah saya dapatkan surat SPKT itu, saya jalan lagi menuju Magelang. Magelang itu niatnya untuk menghapus tato. Menghapus tato ini udah alhamdulillah udah hilang. Dari Magelang saya menginap juga karena udah kesorean. Paginya dihapus sekitar jam 10, jam 3 itu sudah selesai. Kami berangkat menuju Banyuwangi langsung. Setelah sampai Banyuwangi, saya kalau nggak salah hari Jumat, ya hari Jumat, udah 1 minggu berarti sampai Banyuwangi. Dan hari Sabtu saya ditelepon dari Kapolres Semarang, disuruh melaporkan ke Semarang lagi. Dan pada akhirnya saya berangkat hari Senin sore, karena badan capek. Senin sore saya menuju ke Semarang bersama Mas Udin. Senin sore sampai sana, Senin sore berangkat, Rabu pagi saya sampai Semarang, karena memang saya pelan-pelan. Rabu pagi melaporkan, sudah selesai semua urusannya. Saya pulang ke Blora, tapi sebelum ke Blora saya ke Jogja dulu, di sahabat saya di Jogja, terus di Wonogiri, di Ponorogo, di Ngawi, terus ke Blora sampai Blora hari Sabtu. Dari Blora hari Sabtu saya dapat telepon hari Sabtunya itu bahwa pencurinya
sudah tertangkap. Alhamdulillah pada waktu itu 4 hari setelah pelaporan pembobolan tersebut tertangkap, tapi informasinya barang-barang saya dibuang, cuma diambil uang dan perhiasan, itu aja. Saya di Blora selama 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 4 hari. Dan sekarang hari Selasa saya berangkat menuju Banyuwangi sendirian, tidak ada teman. Mas Udin nggak ikut, saya sendirian, pelan-pelan, yang penting sampai rumah. Setelah ini mungkin ke Banyuwangi, istirahat dulu di Banyuwangi, mau mengadakan latihan di Banyuwangi yang pertama. Sekarang saya istirahat di Bojonegoro, tepatnya di Bojonegoro, sudah mau dekat Babat, sambil istirahat sambil ngademin mesin. Mungkin itu aja dulu cerita saya, perjalanan saya menuju Banyuwangi. Dan sampai Banyuwangi saya mungkin istirahat dulu aja, karena badan juga capek, karena perjalanan sendiri juga. Itulah segelintir pengalaman saya ketika kita kehilangan sesuatu. Belajar untuk mengikhlaskan saja, mungkin itu belum rezeki kita. Karena ini perjalanan saya masih jauh dan saya udah 1 jam istirahatnya. Kita akhirin dulu, nanti kita sambung lagi ceritanya sampai di Banyuwangi. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, berkah semua untuk sahabat.